Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Afdaluddin dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan membahas materi rekayasa perangkat lunak, yaitu apa itu perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama, mari kita bahas mengenai definisi dari software atau perangkat lunak. Menurut IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology pada tahun 1990 disebutkan bahwa perangkat lunak atau software yaitu computer programs, procedures, and possibly association, documentation, and data pertaining to the operation of computer system. Atau dalam terjemahan bebasnya, perangkat lunak merupakan kumpulan dari berbagai item, yaitu program, prosedur, dan dokumen data yang saling terkait dan mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam satu bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Lalu ada beberapa produk dari perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak tidak sama dengan perangkat keras. Yang kedua, produk perangkat lunak dikembangkan atau di-develop atau direkayasa, engineer, dan tidak dipabrikan seperti pabrik perangkat keras, misal komputer atau mobil. Lalu yang ketiga, perangkat lunak secara pemakaian tidak pernah aus atau usang, layaknya suku cadang perangkat keras. Dan yang keempat, perangkat lunak sebagian besar dikembangkan atau dibangun berdasarkan pemesanan hanya sebagian kecil yang dibuat secara paket. Bentuk-bentuk dari perangkat lunak ada dua. Yang pertama, perangkat lunak yang umum atau generik yang hanya dibuat untuk keperluan yang luas dan tidak dibuat berdasarkan pada permintaan pihak tertentu. Yang kedua, ada pesanan atau custom, yang dimana perangkat lunak ini dibuat spesifik sesuai sistem yang dibutuhkan oleh si pemesan. Lalu ada karakteristik perangkat lunak yang baik. Yang pertama, perangkat lunak mempunyai daya guna yang tinggi atau usability. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan oleh si pemakai. Yang ketiga, software tersebut mampu diandalkan, be reliable. Yang keempat, software mudah dirawat atau diperbaiki, maintainability. Yang kelima, mempunyai antarmuka yang menarik, eye-catching user interface. Lalu perangkat lunak tersebut efisien. Yang terakhir, mempunyai siklus hidup yang lama atau long lifetime. Jenis-jenis dari perangkat lunak. Ada perangkat lunak sistem, yaitu program yang ditulis untuk melayani program-program lain, misal sistem operasi, driver, kompilator, interpreter, utility, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak real time yang berfungsi untuk memonitor, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata dan meresponnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Misal, pengontrol arus udara, pengontrol reaksi nuklir, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak teknik dan sains atau scientific and engineering software, yaitu perangkat lunak yang menangani bidang teknik dan ilmu pengetahuan secara rinci. Misal, ada simulasi astronomi, vulkanologi, analisis otomotif, dinamika pesawat ruang angkasa, biologi molekuler, otomasi pabrik, dan lain-lain. Lalu ada embedded system, yaitu perangkat lunak yang ditempelkan atau direkatkan pada perangkat lainnya, yaitu hardware seperti kamera digital, GPS, automobil, microwave, kulkas, cerdas, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak pengolah data atau data processing, yaitu yang perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan suatu keputusan tertentu, misal billing telepon, pengolah statistik, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak sistem informasi, yaitu perangkat lunak yang mampu memberi informasi dari suatu sistem secara lebih detail, misal website, perpustakaan digital, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak sensor, yaitu perangkat lunak yang mampu mengukur dan mengatur sesuatu keadaan khusus. Kadang digolongkan dalam embedded system juga, misal pengatur cuaca, pengatur suhu ruangan, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak kantor atau office, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu tugas-tugas perkantoran. Misalnya ada yang kita ketahui bersama seperti Word yang untuk kita kerjakan tugas kuliah, ada spreadsheet, ada video conference, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak komunikasi atau communication software, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek dengan yang lainnya, misal ada router, handphone, dan lain-lain.
Lalu ada perangkat lunak pengolah grafis. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan perancangan grafis, misal pembuatan film, pembuatan poster, dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak kecerdasan, yaitu yang menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Misalnya ada sistem pakar, game, jaringan saraf tiruan, dan lain-lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.